Pemirsa, kehidupan manusia di dunia tidak bersifat abadi. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya. Karena semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Waktu kematian setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, tidak ada manusia yang bisa terhindar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala gaib serta yang nyata. Al-Quran Surah Jum'ah ayat 8. Pemirsa, detik kematian atau sakaratul maut adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat maut untuk menarik ruh dari jasad manusia. Kedatangan malaikat maut akan berbeda tergantung amalan baik dan buruk seseorang. Jika malaikat maut mendatangi seorang mukmin yang soleh, ia akan datang dengan wajahnya seakan matahari yang bersinar, membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Maka ruh tersebut keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang mengalir dari bibir tempat air minum, dan malaikat maut menariknya dengan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dan Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Walaupun malaikat maut datang dengan wajah yang baik dan menarik ruh dengan lemah lembut serta ruh menerimanya dengan senang hati dan ikhlas, proses penarikan ruh ini tetap akan terasa sakit. Bahkan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan mendapatkan kedudukan terbaik di dalam surga, juga mengalami kesakitan. Saat Aisyah radhiyallahu anha menemani detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air yang berada di sisinya sambil berdoa, Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia kafir dan kufur akan merasakan kesakitan yang luar biasa melebihi kesakitan para mukmin. Karena mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari malaikat maut. Mereka datang dengan wajah hitam dan seram. Mereka membawa kain yang kasar dan jelek, lalu duduk di samping kepalanya kemudian berkata, Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemarahannya. Maka ruh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Kematian seperti ini akan mengalami sakit yang luar biasa karena malaikat maut akan menarik dengan sangat kasar hingga memukul karena ruh yang tidak ikhlas ketakutan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak tarikan malaikat maut. Begitu mengerikannya proses penarikan ruh saat sakaratul maut, maka sebagai muslim harus mempunyai sikap yang tepat dalam menghadapi kematian, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap pertama adalah selalu menjaga keimanan, selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Sikap kedua adalah jangan menggunakan waktu di dunia yang sedikit ini untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga memanfaatkannya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Terkadang godaan dunia memang dapat membuat manusia lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW selalu mengingatkan agar tidak menunda waktu sebelum semuanya terlambat. Rasulullah SAW bersabda, Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Jika engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum engkau mati. Hadis riwayat Bukhari. Konsistensi diri dalam beramal soleh itu sangat penting. Biasakan selalu istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ajal telah tiba tidak menjadi orang yang merugi, yang ketakutan menantikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ikhlas menyambut kematian dengan penuh gembira. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam hari ini mampu meningkatkan iman dan takwa kepada kita semua. Wassalamualaikum.